Bab 2. Ya saya. Yang termurah adalah $12.000, yang berarti bahwa rumah seluas 100 meter persegi berharga sekitar $1 juta. Bahkan apartemen terkecil berharga 50 atau 60 ribu dolar. Anda harus mendengarkan baik-baik, Tuan. Natalie Xavier sangat meremehkan orang seperti ini yang terlalu percaya diri dan menunda waktu dengan jahat. Yah, aku. Chuck Cannon tidak menyelesaikan kata-katanya. Pada saat ini, seorang pria berperut buncit masuk ke agen real estate. Kalung emas di lehernya lebih tebal dari jari-jarinya, dan dia tampak seperti orang kaya pada pandangan pertama. Natalie segera memilih untuk meninggalkan Chuck dan menyapa pria itu dengan senyuman. Itu benar-benar berbeda dari cara dia memperlakukan Chuck. Saat Natalie melihat pria gendut itu, ia langsung tersenyum bahagia. Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah? Ya, saya ingin membeli rumah. Perkenalkan beberapa sumber perumahan berkualitas tinggi kepada saya. Natalie tersenyum lebih bahagia. Ya. Kami memiliki banyak rumah berkualitas tinggi untuk Anda dengan layanan kelas atas kami. Tidak seperti beberapa orang yang datang kepada kami bahkan ketika mereka tidak mampu membelinya. Buang-buang waktu. Natalie menatap Chuck dengan tatapan menghina saat dia berbicara, menyiratkan dan mengutuknya. Chuck melihat sikap Natalie dan merasa putus asa. Dia sudah terbiasa dipandang rendah. Saat itu, dia tidak berani mengatakan apa-apa karena dia tidak punya uang. Tapi sekarang, dia punya $5 juta. Bagaimana dia bisa menelan penghinaan seperti itu? Di mana menir Anda? Panggil menir Anda. Mendengar kata-kata Chuck, Natalie mencibir dan berkata, apakah orang sepertimu masih memiliki hak untuk bertemu dengan menir kita? Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Keluar dari sini. Tahukah kamu bahwa membuang-buang waktu memengaruhi berapa banyak uang yang kita miliki? Membuat menir berjalan perlahan saat ini. Sebagai industri jasa, bersikap kasar kepada pelanggan adalah hal yang tabu. Ada apa, Natalie? Natalie buru-buru menjelaskan, Pak, si bodoh yang bangkrut ini tidak berusaha membeli rumah. Dia hanya ingin menikmati AC di sini. Saya akan segera mengeluarkannya dari sini. Menir mengamati pakaian Chuck dari atas ke bawah dan melihat bahwa dia berpakaian biasa. Memang, seperti yang dikatakan Natalie, dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah. Lebih penting lagi, dia terlalu muda untuk membeli rumah, karena dia terlihat baru berusia 18 atau 19 tahun. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk itu. Chuck tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan berjalan ke agen real estate di sebelah. Tidak mampu membeli rumah? Sepertinya Anda bukan satu-satunya agen real estate di sini. Natalie memandang rendah padanya, bagaimana orang miskin sepertimu bisa membeli rumah? Kamu bahkan tidak mampu membeli toilet. Beberapa karyawan menertawakannya, dia takut mempermalukan dirinya sendiri. Dia dengan cepat menemukan alasan untuk melarikan diri. Dia bilang dia ingin pergi ke sebelah, tapi dia mungkin mencoba memanfaatkan AC di sana juga. Masih berpura-pura bahkan ketika kamu pergi, cibir Natalie. Mereka akrab dengan agen real estate sebelah, mereka juga tahu apakah mereka bisa menjualnya atau tidak. Setelah melihat Chuck pergi, Natalie buru-buru berlari ke arah si gendut dan tersenyum meminta maaf. Maaf membuatmu menunggu, bos. Maaf membuatmu menunggu. Si gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namun, tidak peduli bagaimana Natalie menyambutnya dengan senyum, si gendut tidak pernah berbicara tentang uang. Pada akhirnya, kesabaran Natalie habis dan dia bahkan mulai memohon. Pada saat ini, semua karyawan agen real estate melihat keluar. Di bawah bimbingan penuh hormat dari staf di sebelah, Chuck masuk ke Mercedes-Benz yang khusus digunakan untuk membawa pelanggan melihat sebuah ruangan. Apa yang sedang terjadi? Secara umum, hanya orang yang membeli rumah yang bisa masuk ke mobil ini. Apakah agen real estate sebelah tidak melihat bahwa bajingan ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah sama sekali? Si gendut melihat bahwa orang-orang di sini terganggu, jadi dia dengan cepat menyelinap keluar. Natalie berbalik dan menatap pelanggan yang baru saja menghilang. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia tidak menyangka bahwa si gendut, yang mengudara dan anggun, sebenarnya ada di sini untuk menikmati AC juga. Natalie memandang Chuck dengan jijik dan semakin tidak menyukainya. Dia mencibir dan berkata, orang yang sok. Bahkan meniru orang lain untuk memeriksa rumah. Pada saat ini, seorang karyawan di sebelah datang dengan cepat. Dia membuka pintu dan berkata, terima kasih. Anda mengirim pelanggan yang begitu penting ke perusahaan kami. Kami tidak mengalami bisnis besar dalam 2 tahun terakhir. Hari ini adalah hari besar. Pelanggan penting. Wajah Menir menjadi gelap dan dia langsung bertanya, apa yang dia beli?
Hehe, dia membeli rumah seharga lebih dari 3 juta dolar dengan setoran 1 juta dolar. Bisnisnya harus sukses. Terima kasih. Nanti saya akan mentraktir Anda secangkir teh susu. Setelah itu, karyawan itu naik Mercedes-Benz dan membawa Chuck untuk melihat-lihat rumah. Benarkah membelinya? Wajah Natalie penuh dengan ketidakpercayaan. Melihat Chuck, yang duduk di Mercedes-Benz dengan senyum di wajahnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin? Dia sangat miskin, bagaimana dia mampu membeli rumah? Memukul. Sebelum dia bisa menyalahkan dirinya sendiri, menir itu mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. Matanya hampir meledak dengan api. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Jika transaksi berhasil, karyawan yang berurusan dengannya akan diberi komisi 5%, yang akan menjadi sekitar 150 ribu dolar. Adapun Meneer, dia akan mendapat komisi 10% sebesar 300 ribu dolar. Sekarang, Meneer gemetar karena marah ketika dia memikirkan 300 ribu dolar hilang dengan angin. Dia menendang Natalie dan berkata, "Keluar! Kamu dipecat! Keluar!" Natalie juga kehilangan akal sehatnya. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia dengan cepat berlari keluar dan melemparkan dirinya ke Mercedes. Dia mengetuk jendela berulang kali dan menatap Chuck, terisak, Pak, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya gagal mengenali kekayaan Anda sebelumnya dan saya sombong. Tolong beri saya kesempatan lagi. Rumah di sini." Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Anda bisa menyimpannya untuk pelanggan lain." Setelah itu, Mercedes-Benz mulai terburu-buru. Natalie mengejarnya sepanjang jalan dan akhirnya duduk di tanah. Dia melihat dengan lemah ke arah Mercedes-Benz yang semakin jauh. Gedebuk. Meneer melemparkan barang-barang pribadi Natalie keluar dari pintu dan berteriak padanya. "Pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu di sini lagi." Chuck Cannon cukup puas dengan rumahnya. Itu memiliki 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, dan 3 kamar mandi. Terletak di pusat kota, kawasan bisnis lebih makmur dan ada banyak ruang untuk renovasi. 3,5 juta dolar dibayarkan sekaligus dengan murah hati. Penjual itu sudah lama tidak melihat orang kaya seperti itu, dan wajahnya penuh kekaguman dan kecemburuan. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengirim Chuck kembali ke universitas. Ketika dia tiba di universitas, Chuck mengangguk dan berkata, "Kamu bisa menurunkanku di sini." Penjual itu tersenyum hormat dan berkata, "Baiklah, hati-hati Pak. Proses pemindahan rumah harus selesai besok dan Anda harus bisa pindah lusa." Oke, Chuck mengangguk dan memutuskan untuk tinggal di hotel untuk sementara waktu selama 2 hari ke depan. Namun, yang ingin dia ketahui lebih jauh adalah bagaimana perasaan Yvette ketika dia melihat bahwa rumahnya 3 atau 4 kali lebih besar dari rumahnya. Ketika mereka tiba di gerbang, Chuck pertama-tama mengeluarkan 20 ribu dolar sebelum masuk ke universitas. Tidak banyak kelas di sore hari, tetapi Chuck sudah absen untuk seluruh kelas, karena dia telah ditahan di luar untuk sementara waktu. Melihat Chuck berjalan ke dalam kelas, Lara Jean mencibir, "Siapa ini? Bukankah ini Chuck, pengemis kelas kita? Sudah kubilang, jangan pinjamkan uangmu pada orang seperti itu." Dia bertindak seolah-olah Anda adalah penyelamatnya dan membungkuk kepada Anda. Namun, ketika Anda mencoba untuk mendapatkan kembali uang darinya, dia bertindak tanpa malu-malu seperti penipuan yang mencoba mencuri uang Anda. "Omong-omong, dia belum membayar saya uang saya sampai sekarang." "Oh, orang ini tidak punya orang tua, siapa yang tahu dari bajingan mana dia belajar taktik ini?" Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak.